Gue tuh terakhir ketemu kalau sama Virgonnya tuh udah cukup ya, ketemu di panggung kan. Terus pokoknya taunya ya awal-awal pokoknya ke rumah nyobain. Virgon Inara. Oh. Iya, ya pada prinsipnya sih gua kan kebetulan gue sama Indah, istri gue sama, kita kenal lama, sama Inanya juga kenal lama, sama Virgonnya kenal lama. Jadi bentuk supportnya ya yang terbaik aja deh buat mereka berdua gitu. Semoga ya, kita sempet kaget lah ya, karena maksudnya kita kenal kan dua-duanya memang orang baik ya, terus ya katakanlah hijrah ya, maksudnya juga image kan udah keren sih gitu, maksudnya ya kita support gitu. Ya itu aja sih bentuk supportnya. Tapi Inara kontak kalian untuk kayak temenin curhat atau kalau as a friend sih lebih ke Indah ya. Indah sempat teleponan sih sama Inara ya, saya sempat teleponan, tapi cuma sekedar ya namanya perempuan lah, tanya kabar gitu. Bentuk ya, isinya bentuk support aja gitu. Pokoknya maksudnya apa sih, saya lebih yang terbaik lah. Nanya kabar aja. Melihat sosok keduanya pasangan ini seperti apa sih? Hubungannya sama aja. Hubungan mereka itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, penglihatan Kak. Gue tuh terakhir ketemu kalau sama Virgonnya tuh udah cukup ya, ketemu di panggung kan. Terus pokoknya taunya ya awal-awal pokoknya ke rumah nyobain ampli gitar baru gue. Terus itu juga masih belum punya anak waktu itu udah lama banget. Udah lama. Terus ya udah, sekarang nggak kerasa anaknya udah 3 gitu. Maksudnya wah, top chair nih teman gue nih. Ya udah, maksudnya cuman ya mereka itu aja berdua sih. bucin ya. Bucin berdua. Bikin semua orang tuh jadi envy kalau kan mereka tuh. Gitu. Terus ya ngeband juga kan, sempat bikin project juga sama Virgon dulu, yang di Frog gitu ya, di Mas Iqmal Virgon. Cuman ya nggak lama ya, karena mungkin pas Virgonnya juga udah sibuk sama keluarga juga, sama Lasel juga kan. Paling cuma sekedar ya WhatsApp kayak gitu aja sih. Tapi kalau untuk yang berita yang terakhir kemarin ya nggak tahu sih, no comment gitu. Kita nggak cuman ini aja sih, sayangin aja. tapi Kak, Inara katanya nggak mau bercerai ya. Ada cerita Virgonnya malah yang mengajukan juga. Di berita sih sempet. Kita sih lihatnya di berita aja sih. Kalau untuk tanya langsung ke orangnya sih enggak. Kita bukan ranah kita lah ke situ. Tapi sepanjang hubungan mungkin dari perjalanan mereka dari pacaran, gimana sih kamu lihatnya? Malah justru kalau pacaran nggak begitu ini ya kita ya. Kalau ya aku sih kalau Indah sih yang lebih sama Inara. sama Ina sama Virgo memang dulu deket banget sih. Terus memang kalau pacaran tuh mereka bucin. Ya Kayak ini ya, maksudnya lucu, kayak anak kecil gitu ya pacarannya. lucu. Bikin iri lah semua orang. Tapi pribadinya mereka berdua seperti apa sih? Nice. Ina kan juga lurus-lurus aja nggak pernah. Saya sempat selama pacaran dulu sebelum menikah itu sempat ada kayak orang ketiga nggak sih, hubungan mereka? Enggak Setahu aku sih nggak pernah. pernah sama sekali. Enggak pernah. Dan kalau masalah rumah tangga ini kan pasti mereka juga tutup rapat-rapat lah kayak gitu. Cuman ya itu aja news yang gua sama Indah dapat kemarin, tiba-tiba berat gitu kan. Karena kan kita temenan kan di Instagram gitu, ngeliat sempet baca gitu kan. Waduh, ini kenapa nih sayang, bilang gitu kan. Udah akhirnya jadi tahu kan gitu keadaannya, oh begini gitu. Cuman ya udah, nggak lama, cuman bentuk support, teleponan ya kamu ya. Udah itu doang sih. Nggak mau nanggapin maksudnya yang ikut campur gitu. Pada akhirnya karir Virgon dipertaruhkan, banyak head speech. Virgon sendiri, Iqmal sebagai teman dan musisi seperti apa sih? Nggak tahu ya, selama kalau misalnya kalau nanggap itunya sih kita nggak ada yang tahu sih. Cuman kan kalau yang gue perhatiin juga mereka belum dari pihak, ya itu baru pihak Inaranya yang ngungkapin ya speak up. Tapi kalau untuk Virgonnya kan belum, cuman melalui YouTube aja ya. Ya kalau untuk kedepannya sih, kalau gue sebagai teman sih ya maksudnya support lah, jangan sampai karirnya nggak ada. Serahin aja Ya, lah itu sama kan mereka berdua. personal kan, maksudnya keluarga gitu, sama untuk dibawa ke ranah panggung kayaknya juga kalau gue sih ya profesional aja sih gitu. Karena kan dia juga
karya-karyanya juga luar biasa sih. Itu kan lebih ke personalnya dia gitu. Iya. Itu ya masyarakat Pada sangkut aja paut lah. yang menilai gimana, ya itu lebih ke personal. Tapi kalau untuk kayak karya manggung ya justru nggak ada ini sih, nggak ngaruh menurut gue sih gitu. Paling cuman kayak dua-duanya healing aja sih, maksudnya kayak renungin diri kayak gitu. Tapi bicara sama musik ya, di sini sendiri dari Virgo sendiri, cobaan hal seperti itu pasti ada sebagai musisi. Ya pasti. Harus dikelilingi orang-orang yang ibaratkan. Iya pasti kalau jadi Virgonnya kan, jadi Virgonnya pasti agak ya ini juga lah. Di sekelilingi cewek-cewek ya pasti ada lah. Iya, kayak gue juga maksudnya kan juga kalau misalkan manggung kan nggak cuma cowok doang gitu, Iya. tapi alhamdulillah Indah pengertian, selalu juga ngikut, terus juga kalau misalkan nanggepin kasusnya dia sekarang ya pasti ada stresnya juga sih, karena ini lebih ke ternyata ya intern antara suami istri, bukan masalah orang pihak ke nggak cuman orang pihak ketiganya doang gitu loh, tapi maksudnya lebih ke istri sama suaminya juga kan. Kayak gitu aja sih, paling ya yang terbaik lah buat mereka. Mal, ini kan kasus Virgon ini menyita perhatian publik sampai ada mungkin ada satu cowok, semua cowok di dunia ini dicap sama rata. Ini menurut lo gimana sebagai? Nggak ini sih, gue buktinya sama dia itu bucin-bucin juga. Enggak sih, itu kan cuman semua sama. mungkin juga nggak sama lah. Maksudnya Tergantung masing-masing diri ya, kita. kalau dulu mungkin kayak misalnya kita namanya belum nikah, wajar mencari pasangan yang ya entah putus atau nyambung atau ganti pasangan lagi ya, karena belum nikah, karena wajar kita mencari yang cocok kan. Kayak gue juga dulu ya gue akuin kayak gitu, cuman sekarang gue udah kayak nikah sama Indah ya udah gitu, udah tutup buku. Tapi lebih profesional Saling aja percaya gitu. aja sih Saling sebenarnya. percaya. Kan image anak band tuh dari dulu playboy gitu. Gimana sih? Ya nggak tahu ya, coba. Personal sih. Ya itu Satu yang merusak personal jadi sih. kena semua, jadinya kena ke band lah apa segala macam. Sebenarnya itu personal diri. Banyak kok yang kayak gue ngeliat influence yang musisi-musisi yang cowok kayaknya gahar, anak punk, rocker, tapi ternyata sama keluarga sayang banget, sama istrinya sayang banget. Itu yang coba gue terapin, karena dari dulu nyokap bokap gue ngajarin untuk selalu sayang sama orang tua juga, terus sama istri lo nanti gitu. Kalau selama masih pacaran ya lo bebas, terserah gitu. Cuman kalau udah suami istri, udah punya istri, ya udah gue harus bener-bener nyayangin, cintain, bener-bener berkorban buat istri gitu. Amin. Yuk, Papa Jo. Oke, thank you. Sip. Thank you. Terima kasih. Mau minta pendapatnya aja, ini nih Iqbal Ikal si yang pemeran Haikal Laskar Pelangi ini kan sempat terjadi kayak dia tuh acungkan senjata tajam dan terbatas beberapa hari. Maksudnya di sini ceritanya dari Ikal sendiri itu dia tuh sempat ugal-ugalan di situ sampai bawa kayak nantang-nantangin orang di jalan. Itu apa sampai sih dia? rekoin. Dia pemeran Laskar Pelangi yang jadi Haikal tuh. Sukses Kritik banget ya, gitu kritik maksudnya. ya, maksudnya kan kayak gitu secara langsung kan kayak Haikal kan juga masih ada nama gitu loh, masih punya histori. Wajar nggak sih, maksudnya kan ibaratnya harus menjaga nama kayak gitu ya kan. Minta pendapatnya aja gitu. Oke, ya. Oke, Haikal melihat dari ini si Haikal pemeran Laskar Pelangi sendiri kayak ibarat ugal-ugalan di jalan sampai bawa senjata tajam sampai akhirnya ditangkap polisi sendiri. Gimana? Secara nggak langsung kan biarpun dia udah lama nggak pernah tayang di film apa seperti di TV, tapi kan namanya masih harum di film Laskar Pelangi gitu. Ya tanggapannya sih kenapa sampai begitu sih. Gue juga dulu doyan ngebut, doyan apa, tapi maksudnya ya nggak sampai, maksudnya yang Public figure ya. iya gitu, Bisa mencontohkan. harus ya kasih Jaga omongan. jaga omongan, jaga sikap, attitude sih, itu aja harus. Tapi ngelihat biarpun akhirnya dia sendiri tuh biarpun udah lama nggak pernah tayang ya di TV sendiri ataupun di film, tapi secara nggak langsung nama itu masih ada ya. Secara nggak berarti kan harus menjaga adab kayak gitu ya untuk gitu ya. Iya, ya kayak gua aja, mau gimana pun juga kan dulu juga bokap gua kan juga mau gimana kan musisi ternama juga, gua harus jaga nama keluarga, itu kan juga berat susah berat juga. Jadi mau gimana pun juga lepas dari apapun kita harus jaga attitude gitu. Kalau gue emang ya balik lagi, orang tua gue ngajarin nomor satu tuh ya attitude gitu, jaga sikap pada orang ya, apalagi kalau kayak ngebut ugal-ugalan juga kan secara hukum juga senjata salah tajam juga gitu. Terus apalagi bawa sajam ya gitu ya, kayaknya aduh itu kayaknya ngeri.
andai bukan public figure Iya, juga nggak boleh. nggak boleh sih kayak begitu. Mau apapun juga namanya kalau udah bawa sajam dan misalkan dia bener-bener nggak terarah nggak apa ya salah lah, janganlah. Audio Jungle.